Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, saudara kita sekalian. Ini kita ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian ekonomi. Ya, dalam hal ini kita sudah sampai di sesi yang berapa ini? Sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Hari ini kita membahas tentang apa? Tentang riset problem. Tentang riset problem. Bagaimana kita nanti akan mengupas tuntas ya terkait dengan permasalahan penelitian. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas dalam sesi hari ini. Ya, kita lihat di dalam slide yang saya siapkan. Ada 4 bagian nanti yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ya, dari masalah penelitian. Nah, apa saja itu nanti akan saya jelaskan di sini. Terus kemudian yang kedua nanti kita akan bicara tentang sumber masalah penelitian. Yang selanjutnya yang ketiga tentang ciri masalah penelitian yang baik, dan yang terakhir yang keempat yaitu tentang penugasan apa yang dikerjakan oleh mahasiswa di sesi yang ini. Nah, itu overview ya, apa namanya garis besar yang akan kita pelajari di dalam sesi kali ini. Jadi kita akan masuk ke yang pertama ya, langsung saja mempersingkat waktu, yaitu tentang masalah penelitian. Sebelumnya saya katakan dulu masalah penelitian. Masalah itu apa? Kita bicara tentang masalah penelitian, ya, berarti kan di situ akar pangkalnya itu ada di problem. What is the meaning of problem? Apa itu masalah penelitian? Saya tahu. Masalah ini sudah pernah mengalami masalah, punya masalah. Karena kita melihat Mas Zainal itu ya, udah beli pipi ya, udah beli batuk. Ngapa Mas terbaik bisa beli? Tidak ada masalah Pak. Ya. Nah, ketika saya tanya masalahnya apa? Apa itu masalah? Sesuatu yang harus dipecahkan Pak. Emangnya piring dipecahkan, ya. Emangnya gelas dipecahkan. Apa itu masalah? Apa Mas? Kalian apa? Masalah itu apa? Sering tuh kita apa namanya dari pagi-pagi saja kalau kita eksplorasikan atau elaborasikan dalam diri kita. Pagi-pagi itu dari bangun tidur itu ya kan, rencananya itu mau datang ke kampus, nanti sampai kampus tuh datang paling awal, 7:30 sudah sampai kampus. Tapi setelah bangun tidur males-malesan, ya kan? Ngopi-ngopi dulu, ya kan? Merokok-merokok dulu dan sebagainya. Sampai akhirnya apa? Sampai di kampus jam 9. Nah, akhirnya apa? Dimarahi sama dosennya. Nanti di situ ada masalah. Nah, problemnya apa? Gitu. Apa masalahnya? Ini baru konsep dasarnya dulu ya, belum sampai ke yang lainnya. Ya kan? Jadi masalah itu, ya kan, kalau digambarkan, ini itu apa namanya bercabang, ya kan? Bercabang itu artinya apa? Tidak ketemu. Kita ada gap, di situ ada kesenjangan antara harapan, ya kan, atau yang kita inginkan tujuan kita dengan realitanya atau faktanya. Kita ingin punya tujuan berangkat ke kampus jam 7:30, tapi faktanya sampai kampus jam 9. Berarti di situ ada masalah. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalah tentang misalkan apa? Oh, tentang kedisiplinan mahasiswa. Apa penyebab masalahnya? Yaitu banyak faktor. Nanti akan saya jelaskan di sini. Jadi kalau kita lihat secara teoretikal itu memang tadi ya, kesenjangan antara harapan dan realita. Ya, terus kemudian kalau kita masuk secara metodologi penelitian tentang
mendefinisikan masalah itu ada dua jenis yang biasanya digunakan. Ini mungkin Pak belum bisa memetakan itu, mungkin saya berikan penjelasan terkait dengan itu. Jadi biasanya itu para akademisi atau para ilmuwan itu mengatakan ada dua jenis, yaitu yang disebut dengan permasalahan praktis, practical problem, sama permasalahan teoritis, theoretical problem. Nah, apa itu permasalahan praktis? Practical problem itu yang seperti apa? Atau contohnya bagaimana? Kalau practical problem itu, ini ada yang tahu? Nah, misalkan ini, karena ini penting ya. Ini di dalam sebuah penulisan penelitian atau dalam penulisan karya ilmiah, dua permasalahan ini harus muncul dalam latar belakang penelitian khususnya. Ya, harus ada permasalahan secara praktikal, harus ada permasalahan secara teoritikal. Nah, praktikal itu biasanya bagaimana? Praktikal itu contohnya misalkan, ya, misalkan apa? Sebagai contoh, misalkan di dalam sebuah perusahaan, ya, perusahaan X katakanlah begitu, ya, menginginkan, ya, atau selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu terdapat data misalkan, ya, bahwa karyawan, ya, tingkat kepuasan kerja karyawan di perusahaan X tersebut selama 10 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Berarti itu masalah atau bukan? Kalau ada data yang seperti itu masalah. Dan masalah itu langsung kita dapatkan dari sumbernya dari perusahaan X itu. Maka itu disebut dengan permasalahan praktikal, praktis. Ya. Yang diinginkan oleh perusahaan X itu apa? Menginginkan bahwa kinerja karyawan itu tetap stabil, atau tingkat kepuasan karyawan itu tetap stabil, atau bahkan bisa meningkat. Misalkan yang begitu. Tapi faktanya seperti apa? Oh, setelah diamati secara 5 atau 10 tahun terakhir malah justru itu menurun. Berarti di situ ada masalah. Nah, itu yang disebut dengan practical problem. Jadi yang bisa kita amati langsung dari perusahaan. Yang kedua, theoretical problem. Apa itu theoretical problem? Contohnya apa? Kali ini kita sudah berbicara pada hasil kajian riset terdahulu, apa yang disebut dengan mapping jurnal nanti. Ya, kalau kalian berbicara tentang theoretical problem, maka di situ kalian harus bisa membuat sebuah mapping jurnal nanti. Jadi itu adalah sebuah kesimpulan, ya, dari kalian itu memetakan beberapa jurnal penelitian tentang topik tertentu. Misalkan kalau kita kembalikan ke contoh yang awal tadi, hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan, ada beberapa variabel itu. Nah, selama 5 atau 10 tahun terakhir ini perkembangan risetnya bagaimana? Hubungan antara variabel kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Ya, selama 10 tahun terakhir misalkan. Oh, ternyata dari hasil review terhadap hasil studi terdahulu berdasarkan hasil mappingnya, ternyata masih menemukan hasil yang belum simpul. Ada peneliti yang mengatakan itu pengaruhnya positif, ada peneliti lain yang mengatakan negatif, dan seterusnya. Ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Maka disitulah yang disebut dengan theoretical problem. Berarti kan masih ada masalah gitu. Ada pendapat yang belum simpul, ya kan? Maka di situ peneliti harus bisa memetakan sebabnya apa, kenapa itu bisa terjadi, kan sudah ketemu masalahnya tadi. Itu yang theoretical problem. Terus kemudian yang selanjutnya di bagian yang kedua ada beberapa hal. Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana seorang peneliti itu menemukan permasalahan, mencari inspirasi, untuk menemukan permasalahan. Itu yang disebut dengan sumber masalah penelitian. Nah, biasanya itu ada 5 hal itu yang saya sampaikan dalam slide itu. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Apakah kalian itu sebagai seorang akademisi, apakah sebagai seorang praktisi, atau sebagai seorang pejabat di perusahaan tertentu misalkan, itu berdasarkan pengalamannya itu bisa menemukan sebuah permasalahan tentang keakademisiannya,
Begitu juga yang kedua, hasil atau saran dari kita terdahulu. Ini biasa sering dilakukan. Ya, yang paling mudah begitu, baca jurnal, ya, kemudian baca paling belakang ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah itu bisa menjadi sumber masalah penelitian. Ya, cari inspirasi dari situ. Apa yang bisa disarankan oleh penelitian sebelumnya itu ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga tentang sumber pustaka, ini banyak, ya, bisa dari jurnal, dari buku, dari laporan disertasi dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di situ sehingga nanti bisa menginspirasi kita. Forum pertemuan ilmiah atau diskusi itu juga sama. Ya. Beberapa waktu yang lalu di program Pasca ini mengadakan seminar internasional, yaitu CEPASO, International Conference itu. Itu bagi mahasiswa yang ingin mencari ide penelitian bisa dari situ, ya, bertukar pikiran, mencari inspirasi, ketemu dengan para akademisi, kemudian bergabung di situ berdiskusi, sehingga nanti ketemu problem-problem riset terkini itu apa yang masih seksi, ya, dalam tanda petik seksi untuk diperbincangkan. Itu apa topik yang di dalam topik apa? Nah, itu yang penting di situ bisa menjadi sumber referensi. Kemudian yang selanjutnya adalah observasi atau pengalaman langsung. Bisa mengamati langsung pergi ke pasar, bisa pergi ke kantor, bisa pergi ke kampus atau yang lain sebagainya. Bisa menginspirasi kita semua. Yang selanjutnya adalah ciri masalah yang baik. Ada 3 hal. Masalah yang baik ini sing piye? Ya, kalau memiliki syarat 3 hal itu terpenuhi. Yang pertama adalah memiliki kontribusi. Kontribusinya nyata. Ya, ada kontribusi secara teoritikal maupun secara praktikal. Ya, secara teoritikal maupun praktikal. Nyata real. Ini kontribusi nih. Jangan sampai kayak Indonesia Lawak Club. Atasi masalah tanpa solusi. Nah, itu kan malah kacau. Sing apik iki pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya selesai itu permasalahan itu. Jadi berkontribusi, ya, dan itu nanti memang benar-benar itu ada masalah. Jangan sampai penelitian yang disusun oleh mahasiswa itu, ya, kadang-kadang hanya disusun saja tanpa didasarkan pada permasalahan yang real, yang itu benar-benar ada di lapangan, secara praktis maupun secara teoritis. Yang kedua adalah original. Nah, original ini artinya tidak ada pengulangan dari studi terdahulu, ya, baik dari sisi teorinya, baik dari sisi metodologinya, baik dari sisi apapun yang ada di situ. Harus original masalahnya. Yang ketiga adalah kelayakan, ya, layak untuk diteliti, ya, dari sisi apapun, ya, dari sisi ketersediaan SDM-nya, dari sisi ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian yang keempat, ya, kita bahas tentang contoh ini. Ini sebenarnya saya ingin memberikan contoh, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah penelitian, kalian bisa nanti klik di tombol ini, ya, klik di sini, nanti akan muncul. Ini tidak ada internet, ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan ini. Seharusnya kalau diklik tombol Google Explorer-nya ini, nanti dicoba saja, dipraktekkan saja sendiri. Ya, diklik tombol ini, nanti akan tampil profil saya gitu. Beberapa penelitian saya yang sudah saya publikasikan itu akan muncul di situ, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kalian bisa download salah satu dari tulisan saya yang menurut kalian itu sesuai dengan minat kalian, ya, baca polanya gitu. Bagaimana saya merumuskan masalah, bagaimana saya menceritakan tentang permasalahan penelitian baik secara praktikal maupun secara teoritikal, yaitu amati polanya, kemudian bisa kalian jadikan sebagai sumber referensi untuk bisa membuat menemukan sebuah permasalahan. Itu, ya. Itu karena ada kesalahan teknis. Nanti dipelajari. Nah, selanjutnya adalah tugas mahasiswa yang terakhir. Renungkanlah, ya, dan kemudian temukanlah masalah penelitian secara individu. Jadi tugasnya secara individu. Kemudian dituliskan setelah direnungkan, setelah ketemu, ya, dituliskan dalam secara kertas saja, ya, ditulis, terus kemudian dipresentasikan di sesi yang lain. Nanti akan kita lihat satu persatu seberapa dalam kalian bisa menemukan sebuah permasalahan penelitian,
ya, dari sumber-sumber yang kredibel tentu saja. Terus kemudian bagaimana kalian bisa memetakan permasalahan itu dengan baik, nanti akan kita lihat ketika kalian presentasi. Nah, saya kira itu pembahasan penting dari sesi hari ini. Kita mulai dari tadi yang awal itu adalah tentang konsep dasar permasalahan penelitian, terus kemudian sumber-sumber masalah penelitian dari mana kita bisa mencari itu, terus kemudian ciri masalah yang baik bagaimana, dan kemudian apa yang harus kalian lakukan tentang penugasan. Cukup sekian dari saya untuk sesi hari ini. Terima kasih, semoga ada kontribusinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita. Saya cukupkan untuk sesi hari ini, sampai sekian. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasinya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, ya nanti silakan bisa ditanyakan ya, di sesi yang akan datang. Ketika kalau sudah praktek, nah, kalau sudah praktek itu biasanya kan nanti menemukan permasalahan-permasalahan itu, Pak, saya bingung di sini ya. Karena ini belum praktek sehingga nanti mungkin kalian masih bingung. Nah, harapan saya kalian praktek dulu, menemukan dulu dan tulis dulu. Nanti akan kita diskusikan lebih dalam di pembahasan ketika kalian presentasi. Itu ya. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.